Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi waliyyis shalihin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, para jamaah Masjid Jami' Al-Furqan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wal minnah, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, kemudahan kepada kita untuk kembali melanjutkan pembahasan kitab Fathul Qaribil Mujib, karya dari Al-Imam Muhammad bin Qasim Al-Ghazi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Pembahasan yang terakhir itu apa ya? Enggak ingat. Rukun mandi ya? Baik, silakan dibaca. Qala rahimahullahu ta'ala fara'idul ghusli salasatu asya'a ahaduhuma an-niyat fayadil junuba raf'al janabati awil hadatsil akbari wa nahwa dzalika wa tanwil ha'idu awil nufasa'u raf'al hadatsil haid awil nifas wa takunu niyah makrunatan di awalil qabri wa huwa awalu ma yuksalu min a'lal badani aw asfalihi walau nawa ba'da ghusli juz'in wajaba i'adatuhu wa izalatu najasati in kanat ala badani ay al-muktasili wa hadha ma rajjaha Rafi'iyyu wa alaihi fala yakfi ghuslatun wahidatun anil hadasi wa najasati wa rajjaha an-Nawawiyyul iktifa'a bi ghuslatin wahidah anhuma wa mahalluhu idza kanat najasatu kulliyatan. Amma idza kanat ainiyatan wajaba ghuslatani anhuma. Cukup dulu, barakallahu fikum. Pembahasan kita di pagi hari ini insyaallah subhanahu wa taala adalah berkaitan dengan rukun mandi. Di pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang hal-hal yang mengharuskan seseorang itu untuk mandi. Ada 6 ya kalau tidak salah yang kita baca. Yang pertama adalah apa yang pertama? Rukun mandi. Ya, bertemunya dua yang di khitan atau berhubungan badan ya. Berhubungan badan, dan patokannya adalah baru wajib mandi kapan? Jika hasyafah atau kepala zakarnya itu sudah tenggelam di farji perempuan. Kemudian yang kedua, ya, keluar air mani. Yang ketiga dulu mati dulu. Nah, mati. Yang laki-laki dan perempuan ya. Yang kan ada 3 yang mustarak, yang berserikat antara laki-laki dan perempuan ya. Itu hubungan badan. Yang kedua keluar mani. Yang ketiga mati ya. Nah, ada 3 lagi yang khusus bagi perempuan. Yang pertama haid, yang kedua nifas, yang ketiga melahirkan ya. Nah, jika orang itu sudah wajib mandi, bagaimana cara mandi? Bagaimana cara mandi? Cara mandi itu ada 2. Yang pertama namanya al-ghuslu al-mujzi. Al-ghuslu al-mujzi itu minimal sah mandi. Yang kedua al-ghuslul kamil, mandi yang sempurna. Adapun al-ghuslu atau al-ghuslu al-mujzi, minimal sah mandi, yaitu mandi yang terpenuhi rukun-rukunnya saja. Nah, yang terpenuhi rukun-rukunnya itu, ya inilah materi kita sekarang ini ya, yang akan kita baca sekarang ini,
yaitu al-ghuslu al-mujzi, minimal sah mandi. Dikatakan sah mandi itu jika terpenuhi syarat, terpenuhi rukunnya. Nah di sini Al-Imam Al-Qadhi Abu Syuja' rahimahullahu taala mengatakan wa faraidul ghusli thalathatu asya', dan rukun mandi thalathatu asya' ada 3 macam. Rukun mandi ada 3 macam. Tetapi menurut pendapat muktamad mazhab Syafi'i itu rukun mandi cuma 2 saja. Rukun mandi cuma 2. Ini pendapat resmi dalam mazhab Syafi'i. Tapi kita baca dulu di matan Abi Syuja' bagaimana penjelasannya. Ahaduha, rukun yang pertama, an-niyatu, yaitu niat. Rukun yang pertama adalah niat. Nah, di sini beliau mengatakan fayanwi al-junubu raf'al janabati. Maka orang yang junub dia berniat untuk raf'al janabati, mengangkat junub. Mengangkat junub. Au al-hadatsil akbar. Atau yang kedua, orang yang junub itu berniat mengangkat hadas besar. Wa nahwa dzalika, dan yang semisal dengan itu. Atau dia niat mandi wajib. Dia niat mandi wajib. Ya. Jadi ini cara berniat. Jadi dia mengatakan ya, dalam hatinya saya berniat mengangkat junub. Yang atau yang kedua dia berniat saya berniat mengangkat hadas besar. Hadas besar. Kalau dia berniat saya berniat mengangkat hadas kecil, nah ini enggak sah. Atau dia berniat saya berniat mengangkat hadas saja, juga tidak sah. Harus ada hadas besarnya. Wa nahwa dzalika, atau yang semisal dengan itu. Nah, kalau kita ngambil di sini berarti 2 ya. Di Fathul Qarib ini ada 2 cara. Yang pertama, dalam hatinya dia mengatakan saya niat mengangkat junub. Yang kedua, saya niat mengangkat hadas besar, yaitu atau di kitab Al-Qalyubi disebutkan atau dia niat mandi wajib. Dia niat mandi wajib, itu sudah terangkat hadasnya. Di 3 ya. Yang paling sering kan yang mana? Kalau mandi yang ketiga ya. Niat mandi wajib, itu sah. Nah, ini kalau orangnya junub. Junub itu artinya hadasnya itu karena berhubungan badan atau karena sebab keluarnya mani, itu namanya junub ya. Wa tanwil haidu awin nufasa'u, dan perempuan yang haid dan nifas itu meniatkan raf'a hadatsil haid, itu berniat untuk mengangkat hadas haid. Awin nifas, atau mengangkat hadas nifas ya. Ini kalau yang haid ya. Berarti dalam hatinya dia mengatakan saya niat mengangkat hadas haid, atau dia mengatakan saya niat mengangkat hadas nifas ya, seperti itu. Ini cara berniat. Kemudian kapan niatnya itu? Wa takunun niyatu, dan niatnya itu makrunatan, beriringan, bersamaan, di awalil fardhi, di awal fardu. Disebutkan di Hasyiah Al-Bajuri, disunahkan bagi orang yang mandi wajib melakukan kesunahan-kesunahan seperti siwak, membaca basmalah, kemudian mengusap kedua telapak tangan, dan seterusnya dari kesunahan-kesunahan yang ada. Nah, kapan berniat itu? Berniat itu makrunatan bi awalil fardhi, yaitu beriringan dengan awal fardu. Apa awal fardu? Fardu mana yang kalau kemarin kan wudu itu kan wajah kan, ya, wajah. Nah, kalau mandi itu mana? Yang pertama mana? Di sini disebutkan wa huwa awwalu ma yughsalu min a'lal badan aw asfalihi, yaitu area yang pertama kali dibasuh dari
tubuh bagian atas atau bagian bawah. Jadi mana saja. Kalau mandi itu kan mana yang pertama ya mana saja. Biasanya kalau kita mandi yang mana duluan? Kepala kan? Nah, kepala. Jadi kalau ada orang umpama dia itu kakinya dulu dia basuh dan dia niat mengangkat hadas besar tadi, dia niat mandi wajib, itu sudah terhitung ini apa namanya? Terhitung mandi meskipun kaki dulu. Nah, seperti itu. Nah, ini falau nawa ba'da ghusli juz'in wajaba i'adatuhu. Falau sekiranya nawa dia berniat ba'da ghusli juz'in setelah dia membasuh satu bagian dari tubuh, wajaba i'adatuhu maka wajib dia mengulangi basuhannya. Contoh umpama dia basuh tubuhnya nih, diambil air, dia basuh tubuhnya tapi belum niat. Dia niat ketika basuh kepalanya. Berarti yang bagian bawah ini wajib diulang basuhannya. Jadi basuhan yang teranggap adalah basuhan yang sesudah berniat. Basuhan yang dianggap adalah basuhan yang dilakukan setelah berniat. Ya. Ini cara berniat. Tapi biasanya kalau mandi kan dari kepala ya, dari kepala. Begitu kita mengguyurkan kepala, nah di situ kita berniat mandi. Nah, kalau orang itu mandi dari ember umpama, terus dia berniat untuk mandi, berniat untuk mandi, kemudian mencelupkan tangannya ke ember, maka kalau dia mencelupkan tangannya biasa saja tanpa ada niat apa-apa, maka air yang di ember ini menjadi air mustakmal, tidak bisa digunakan untuk mandi lagi, dan hadas yang di tangannya sudah terangkat. Kalau dia sudah niat duluan, makanya niat itu kapan? Yang paling bagus adalah ya ketika dia mengguyurkan kepala, itu paling aman di situ. Allahu a'lam. Tapi kalau dia memasukkan tangannya setelah dia berniat mandi wajib, kemudian dia masukkan tangannya ke ember dengan niat menciduk saja, ya, maka di sini airnya tidak menjadi mustakmal dan masih boleh digunakan masih sah digunakan untuk bersuci. Ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua, wa izalatun najasati, menghilangkan najis, in kanat ala badanihi, jika najis itu ada di badannya, ai badanil mughtasili, yaitu badan orang yang mandi. Ya. Tapi pendapatnya rukun yang kedua yang disebutkan di kitab ini itu pendapat yang lemah dalam mazhab Syafi'i. Pendapat mu'tamad, pendapat yang kuat itu adalah rukun yang kedua ini enggak ada. Rukun yang kedua ini bukan bagian dari rukun wudu. Jadi rukun wudu itu niat, sama yang ketiga nanti akan disebutkan di sini. Loh, kenapa matan Abi Syuja itu pendapat lemah masih disampaikan umpamanya? Ya karena Imam Abu Syuja ini kan hidup di era belakangan. Jadi pendapat mazhab Syafi'i itu belum ditahrir, belum direvisi ya. Disusun sudah banyak, bahkan saking banyaknya ulama Syafi'iyah itu, dan mereka itu rata-rata produktif, karyanya banyak sehingga mana yang sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i, mana yang sesuai dengan kaidah Imam Syafi'i itu orang itu kesusahan dalam memilihnya, sehingga nanti belakangan di zamannya Imam Nawawi, kemudian Imam Ar-Rafi'i, ya mereka lah yang kemudian mentahrir, memilah-milih mana pendapat yang mu'tamad, pendapat yang sesuai dengan perkataan Imam Syafi'i atau kaidah Imam Syafi'i. Nah, yang kedua ini tidak sesuai dengan pendapat yang mu'tamad mazhab Imam Syafi'i. Nah, tapi kalau enggak mu'tamad itu ya bisa juga diamalkan, tergantung kekuatan dari pendapat tersebut. Ya. Untuk kita baca dulu. Yang kedua adalah wa izalatun najasati, menghilangkan najis, in kanat, jika najis itu ala badanihi, ada pada badan orang yang mandi. Dan di sini lihat ini, wa hadza ma rajjahahu Ar-Rafi'i.
Inilah pendapat yang dirojihkan, dikuatkan oleh Imam Ar-Rafi'i. Nah, Imam Ar-Rafi'i inilah nanti, ini kan mazhab Syafi'i itu kitab-kitabnya banyak sekali. Banyak sekali, ulama-ulamanya banyak sekali. Nah, nanti yang mentahrir, memilah-milih mana yang sesuai dengan perkataan Imam Syafi'i atau kaidah Imam Syafi'i, itu Imam Rafi'i ini yang pertama kali mentahrir. Jadi kitab-kitab mazhab Syafi'i itu banyak. Jadi ya perjalanannya panjang lah. Mungkin nanti bisa dipelajari di sejarah mazhab Syafi'i. Ya. Intinya yang berjasa besar dalam memilah-milih pendapat Imam Syafi'i sehingga bisa dikatakan pendapat ini pendapat muktamad atau pendapat resmi yang sesuai dengan perkataan Imam Syafi'i atau kaidah-kaidahnya Imam Syafi'i itu Ar-Rafi'i ini. Nah, dan dia ahli fikih, ahli hadis Imam Ar-Rafi'i. Ya. Nah, beliau merojihkan, menguatkan pendapat di antara rukun mandi adalah menghilangkan najis jika ada di badan orang yang mandi. Wa alaihi maka berdasarkan pendapat ini, fala yakfi ghuslatun wahidatun anil hadathi wan najasati. Maka tidak cukup satu basuhan untuk menghilangkan hadas dan najis secara bersamaan. Jadi umpama nih saya gendong-gendong anak, kemudian anak saya ngumpul di tubuh saya, otomatis kan saya ganti baju tapi belum mandi belum bersih. Nah, airnya ini, air kencingnya mengering, udah tidak terlihat lagi najis. Otomatis kan ada najis nggak di tubuh saya, ada najis nggak? Ada kan, meskipun sudah kering kan tetap dianggap ada. Nah, terus setelah itu saya junub mimpi basah atau mimpi kering, intinya keluar mani gitu. Nah, kemudian saya mandi. Berarti di badan saya ini kan ada hadas, ada juga najis. Nah, apakah sekali guyur itu sudah hilang najis dan hadasnya secara bersamaan? Nah, menurut pendapat Ar-Rafi'i ini, nggak cukup ya. Jadi harus yang pertama itu izalatun najasati ingkanat ala badani, menghilangkan najis dulu sekali, kemudian guyur lagi kedua kalinya untuk menghilangkan hadas. Jadi basuhan sekali untuk menghilangkan najisnya, basuhan yang kedua untuk mengangkat hadasnya. Ini kalau menjadikan rukun yang kedua ini adalah rukun menurut pendapat Ar-Rafi'i. Warajjahan Nawawiyu, nah Imam An-Nawawi merojihkan. Nah, Imam Nawawi ini, beliau ini hidup setelah Imam Rafi'i. Jadi Imam Rafi'i saat wafat, beberapa tahun setelah itu Imam Nawawi lahir. Imam Nawawi ini kemudian besar, dewasa, beliau ini memilah-milih lagi pendapat-pendapat yang dibawakan oleh Ar-Rafi'i, Imam Nawawi ini. Nah, di fase Imam Nawawi inilah yang kemudian, karena beliau juga ahli hadis, kemudian memilah-milih pendapat Ar-Rafi'i, dibaca-baca karya-karyanya dan disaring lagi penyaringan oleh Imam Nawawi ini. Nah, maka nanti ulama Syafi'iyah itu, jika pendapat itu berbeda antara Rafi'i dan Nawawi, yang dimenangkan itu Nawawi. Nah, kalau terjadi perbedaan antara Nawawi dan Rafi'i, maka yang dimenangkan adalah Nawawi. Alasannya ya karena Nawawi hidupnya belakangan gitu. Jadi sempat membaca karya Ar-Rafi'i sehingga bisa direvisi mana yang lebih sesuai gitu. Jadi panjang prosesnya. Jadi pendapat mazhab Syafi'i itu bukan pendapat yang kaleng-kaleng gitu. Pendapat yang ini kan nggak punya dalil. Ini jauh, para ulama itu banyak sekali melalui masa ininya. Ujiannya tes uji kelayakan itu banyak gitu. Nah, Imam Nawawi inilah kemudian nanti kalau terjadi perbedaan dimenangkan An-Nawawi. Alasannya adalah ya simpel, karena Imam Nawawi itu membaca karya Ar-Rafi'i, kemudian ditahrir ulang, direvisi ulang, mana yang sesuai dengan mazhab itu yang ini. Tapi kalau terjadi kesepakatan An-Nawawi dan Rafi'i sama, berarti itu pendapat muktamad, pendapat resmi. Kalau terjadi perbedaan dimenangkan An-Nawawi. Seperti di sini rukun wudu itu 2 atau 3.
dua ya yang dimenangkan An-Nawawi. Warajaha An-Nawawi merajihkan al-iktifaa bi ghuslatin wahidatin anhuma. Cukup membasuh sekali untuk menghilangkan keduanya, menghilangkan hadas dan najis. Jadi kasus yang sama tadi saya punya bekas najis pipis anak di tubuh umpama dan sudah kering, kemudian saya punya hadas junub, maka ini cukup sekali basuh. Sekali basuh itu sudah mencukupi untuk mengangkat hadas sekaligus najis tadi. Ini pendapat An-Nawawi. Pamahaluhu, nah tempat dipraktekkan kalam para fuqaha ini, kalam An-Nawawi ini adalah ma idza kanatin najasatu hukmiyatan. Jika najisnya itu najis hukmiyah. Jadi baru bisa diterapkan perkataan An-Nawawi ini ya, jika najisnya itu najis hukmiyah. Najis hukmiyah itu apa arti najis hukmiyah? Ya, wujudnya enggak ada, tapi secara hukum ada. Seperti tadi kan anak kencing di tubuh, kemudian kencingnya kering, udah enggak kelihatan. Ini namanya najis hukmiyah. Jadi hukumnya saja najis. Kalau fisiknya udah enggak ada. Nah, amma idza kanat ainiyatan, namun jika najisnya itu najis ainiyah. Najis ainiyah itu najisnya fisik najisnya masih ada. Adapun umpama masih ada fisik najisnya, wajaba ghuslatani anhuma, maka wajib dua basuhan. Ya. Tapi kan kalau kita kan mandi berapa kali ini? Berapa kali guyur? 10 kali guyur, berarti udah aman lah itu insyaallah ya. Ini kan pembahasannya kalau sekali guyur gimana, itu kan. Kalau sudah 5 kali guyur mah ya insyaallah gak usah repot-repot ya, seperti itu. Tapi ya ilmu tuh sampai gitu ya. Kalau sekali basuh gimana? Oh di situ ada najis, enggak, najisnya apa? Najis hukumnya atau najis ainiyah, dirinci hukumnya gitu kan? Sampai sedetail itu. Ini ijtihad para ulama ya. Nah kemudian yang ketiga, yaitu rukun yang ketiga, silakan dibaca lanjutannya. Wa isalul ma'i ila jami'i syahri wal basyarah bi ba'di nusafi badala jami'i usul wala farqa baina syahri ra'si wa ghairihi wala bainal hafifi minhu wal kasifi wa sya'rul madmul illam yasiril ma'u ila batinihi illa bin naqdi wajaba naqduhu wal muradu bil basyarati dhahirul jildi wa yajibu ghuslu ma dhahara min simakhai udunaihi wa min anfil majnu'in wa min syuquqi badan wajibu isolul ma'i ila ma tahtal kulfati minal alqol al-aqlafi wa ilama yabdu min farjil mar'ati inda qu'udiha liqada ihajatiha. Baik, cukup. Barakallahu fikum. Beliau mengatakan yang ketiga yaitu isalul ma'i ila jami'i sya'ri wal basyarati atau sya'ri wal basyarati. Yang ketiga yaitu menyampaikan air ke seluruh rambut, bulu dan kulit ya. Rukun yang kedua. Jadi niat. Jadi ini cuma 2 rukun mandi itu. Niat, kemudian menyampaikan air ke seluruh tubuh. Baik itu kulit ataupun bentuknya bulu, rambut ya. Wa fi ba'dhin nusakhi, di sebagian cetakan, badalu jami'i usul. Kata jami itu diganti dengan usul, ya maknanya sama. Wala farqa, dan tidak ada bedanya fi sya'ri ra'si wa ghairihi, pada bulu kepala atau rambut dengan bulu lainnya. Wala bainal khafifi minhu wal kafif, tidak ada beda juga antara yang al khafif yang tipis, wal kafif dan tebal. Jadi semuanya wajib dibasuh. Kan kalau di wudu itu kan kalau jenggot yang tebal kan enggak wajib sampai dalam kan?
cukup luarnya saja. Nah kalau mandi wajib sampai dalam-dalamnya semuanya. Jadi harus kena semua. Rambut, ini kepala itu ya di sampai ini apa namanya? Tembus dalam-dalamnya itu. Kalau punya apa namanya ini? Alis yang tebal ya sampai dalamnya. Bukan alis luarnya doang, tapi dalam. Kalau jenggot tebal ya sampai dalam-dalamnya juga. Ini wajib ya. Semuanya itu tidak ada bedanya antara bulu yang tipis dengan bulu yang tebal ya. Nah, tidak ada bedanya antara bulu kepala dengan bulu selainnya. Kemudian bagaimana kalau bulu yang dikepang? Apakah kepangnya wajib dibuka atau tidak? Ini pembahasannya wasya'ru al-madfur, dan rambut yang dikepang. Tahu kan dikepang? Dikepang itu apa? Iya, diikat di itu loh. Dia apa? Pintil-pintil. Yaitu kayak perempuan biasanya ya. Perempuan kan sering suka mengkepang rambutnya kalau dia panjang rambutnya. Apakah itu wajib dibuka? Wasya'rul madfuru, dan rambut yang dikepang. Illam yasilil ma'u ila batinihi illa bin naqdi wajaba naqtuhu. Jika air itu tidak sampai ke bagian dalam maksudnya bagian dalam itu bagian ujung dari kulit kepala itu, jika air tidak sampai ke area tersebut illa bin naqdi, kecuali dengan cara membuka kepangan tersebut, wajaba naqtuhu, maka wajib dilepas kepangannya. Artinya kan dirinci, jika air itu memungkinkan masuk ke area kepala semua, maka tidak wajib dibuka kepangannya. Tapi kalau air itu ada kemungkinan enggak masuk karena umpama rambutnya itu tebal dan semisalnya, maka wajib naqduhu, maka wajib dilepas kepangannya. Nah, paling aman ya dilepas. Kalau dilepaskan insya Allah masuk semua. Tapi kalau enggak dilepas, itu kan dirinci apakah air itu bisa masuk atau tidak ke apa namanya kulit kepala, seperti itu. Allahu a'lam. Sampai yang dikepang pun ada pembahasannya gitu loh, ya kan? Kan kalau di hadis kan enggak ada. Tapi kan ijtihad ulama itu intinya air kan harus masuk. Nah, nanti kalau dikepang gimana? Kalau dikepang ya dilihat, kalau air bisa sampai, nggak wajib dibuka kepangannya. Kalau air kepada kemungkinan dia nggak sampai kepada kulit kepala, maka wajib dilepas kepangannya, seperti itu. Wal muradu bil basyarati, yang dimaksud dengan al basyarah kulit. Tadi kan rukun mandi itu kan menyampaikan air ke kulit. Nah, yang dimaksud dengan kulit adalah zahirul jildi, yaitu kulit bagian luar ini. Nah, beliau memberikan perincian wa yajibu ghuslu ma dhahara min simakhai udhunaihi. Wajib membasuh area yang nampak dari simakhai udhunaihi, yaitu dua lubang telinganya. Jadi ini kan wajib dibasuh ini. Yang nampak ini bagian luar atau ini. Namanya simakh ini. Simah itu ini bagian luar ini. Kan di sini kan banyak lekukan-lekukan kan. Nah, ini wajib dibasuh. Wa min anfin majdu'in, hidung yang terpotong. Hidungnya yang kelihatan wajib dibasuh. Wa min syuquqi badanin, dari belahan-belahan badan. Maksudnya kalau badannya itu belah-belah gitu loh. Biasanya kaki kan, kalau orang kerja di sawah itu kan biasanya kakinya itu gimana? Pecah-pecah kan? Atau kerja di bengkel umpama sering injak-injak oli gitu. Itu kan pecah dia apa namanya? Kakinya itu. Nah, pecahan-pecahan yang ke dalam itu wajib dibasuh juga. Wa yajibu isalul ma'i ila ma tahtal qulfah. Wajib menyampaikan air ke ma tahtal qulfah, area yang ada di bawah qulfah. Qulfah ini kepala kemaluan yang belum dipotong. Kepala kemaluan yang kan orang itu belum sunat otomatis kan punya qulfah itu loh yang dipotong itu, ya kan? Nah, kalau dia belum sunat, maka wajib nanti menyampaikan air ke dalamnya itu. Nah, seperti itu. Minal aklaf, dari orang yang belum sunat. Makanya kan kenapa di hukum sunat itu apa hukum sunat? Sunnah, wajib, atau mubah, atau makruh? Sunat. Kalau perempuan di mazhab Syafi'i itu laki-laki dan perempuan hukumnya wajib. Mazhab Syafi'i ya. Kan wajib. Nah, kalau dia umpama sudah
balik belum sunat, nah nanti ya wajib dia itu menyampaikan ketika dia mandi junub wajib menyampaikan air ke dalamnya itu tahtal apa nanti kulfah di bawah kulfah itu kan maksudnya kan ini kan kulfah umpama dalamnya itu loh, nah dalamnya gimana tuh caranya? Iya. Karena itu kan nggak bisa dihilangkan kecuali dengan cara disunat. Karena ini kan mohon maaf ini kan kepala zakar. Terus ini kulfah tuh nutupin. Nah, ketika orang pipis keluar pipisnya kan ada yang tertahan di sini. Nah, yang tertahan ini. Nah, makanya dipotong seperti itu. Agar najis tidak mengendap di situ. Dan susah juga itu kalau apa namanya? Kalau dia karena itu masih dianggap bagian luar. Salah dia kenapa nggak motong gitu. Makanya kalau dia nggak motong wajib gimana caranya itu dimasukkan air ke situ untuk dibersihkan. Wa ila ma yabdu min farjil mar'ati dan area yang nampak dari farji perempuan inda qu'udiha ketika dia duduk liqada'i hajatiha untuk qada hajat. Nah, jadi di antara area yang wajib dibasuh adalah yaitu area yang ini istilahnya dalam fikih namanya safhah. Safhah itu area yang terbuka jika duduk, tertutup ketika berdiri. Saya ulangi. Safhah itu adalah area yang terbuka ketika duduk, tertutup ketika berdiri. Nah, contoh mama siapa ya? Perempuan apa? Anggaplah Mas Hani perempuan. Anggap ini. Mas Hani berdiri coba. Berdiri. Nah, ini kan bagian sini nih. Area sini kan kalau berdiri ada ketutup enggak? Kalau perempuan. Ditutup. Nah, sekarang jongkok. Nah, ketika buang air besar kan jongkok kan? Nah, coba duduk begitu. Nah, ini kan otomatis kan ada yang kebuka kan? Nah, area yang kebuka ketika duduk ini wajib dibasuh. Itu area yang wajib dibasuh. Syukran. Nah, itu ya. Itu istilahnya sofah. Area yang ketika duduk dia kebuka, ketika berdiri dia ditutup. Kalau dia mandinya berdiri aja gitu, nggak sempat duduk itu basuh, ini nggak sah mandinya perempuan. Karena itu adalah area zuhir, area yang wajib dibasuh. Nah ini. Wa ila ma yabdu min farjil mar'ati dan area yang nampak dari farji perempuan, kemaluan perempuan. Inda qu'udiha ketika dia duduk li qada'i hajatiha untuk qada hajat. Maksudnya ketika dia buang air besar itu kan pasti kayak tadi kan jongkok gitu. Nah, ketika dia jongkok areanya kebuka, ada area yang kebuka yang kalau dia berdiri itu ketutup. Nah, yang kebuka ini itu wajib dibasuh, wajib kena air ketika mandi besar itu, mandi wajib ya. Nah, fatasiru min zahiril badan. Maka area tersebut menjadi area zahir badan bagian luar. Mana tadi? Oh, situ. Paling ketinggalan. Wa mimma yajibu ghusluhu al-masrubah. Di antara yang wajib dibasuh adalah al-masrubah. Bidhammil mimi ma'afat syara'i wa dhammiha fi ba'dhin sahih asba anha. Wa hiya multaqa al-manfadh. Di antara yang wajib dibasuh juga al-masrubah. Apa itu al-masrubah? Itu multaqa al-manfadh, yaitu multaqa pertemuan al-manfadh lubang apa namanya? Ini kan bagian belakang itu kan ada begini kan modelnya. Ini juga wajib dibasuh ini ketika mandi. Pokoknya kalau begini itu kan kemungkinan enggak apa namanya enggak wajib. Jadi memang betul-betul di gini loh. Biar sampai air itu. Kayak orang cebok gitu kan. Nah, itu. Nah, kan ada namanya masrubah itu multaqal manfad. Teman lubang. Di bagian anus itu, ya. Nah, mana tadi? Kenapa? Ya, li'annaha tadhharu fi waqti qada'il hajah. Karena ketika orang itu duduk qada hajat, area tersebut kebuka. Fatasiru min zahiril badan sehingga hal tersebut menjadi badan bagian luar, dianggap badan bagian luar, zahir badan. Allahu a'lam. Itu ya dua. Nah, makanya kalau nanti ada orang di kitab yang lain ya, di semacam kitab Umdatus Salik itu disebutkan kalau ada orang junub ya nih, junub langsung nyebur ke mana? Ke kolam, dia niat, nah itu sudah sah. Kenapa? Karena ya sudah niat sudah ada, terus air sudah tersampaikan ke seluruh tubuh, nah ini sudah sah.
mandinya sudah sah. Lebih mudah begitu ya. Makanya bikin kolam renang depan rumah. Ada mandi junub tinggal ting gitu kan, sudah apa namanya? Bikin kolam depan rumah, ya. Hah? Apa? Oh iya, kan sudah terangkat, jadi wudhunya itu nggak perlu wudhu lagi, udah terangkat semua, sudah apa sih, sudah include gitu, nah, bahasanya include, sudah masuk di situ, jadi sudah sah, sholat boleh itu. Allahu a'lam. Nah ini istilahnya apa tadi, al-ghuslu al-mujzi, minimal sah wudhu, minimal sah wudhu lagi, minimal sah mandi. Nah, itu begitu aja udah sah ya, minimal. Nah kalau yang kamil nih tambahannya nih, wasunanuhu dan kesunahannya, sunah-sunah mandi. Nah jadi kalau mandi yang sempurna itu rukun plus sunnah. Nah, itu. Kalau yang minimal sah ya rukun saja, terpenuhi rukun saja. Ya sama kalau orang sholat kan, kalau orang sholat itu mau mencukupkan diri pada rukun-rukun saja kan udah sah apa namanya sholatnya. Kalau dia tambahin dengan yang sunnah-sunnah ya tambah sempurna. Ada orang umpama sholat subuh, cuma baca fatihah doang, nggak baca surat, sah nggak sholatnya? Dosa. Kan nggak, karena kan surat nggak wajib. Nah begitu pula mandi, kalau dia mencukupkan diri dengan yang rukun-rukun saja sudah sah. Ini kalau disampaikan, ini pernah dulu pas masih kuliah itu yang kan pelajaran fikih, yang diskusi sama teman itu, diskusi di sesi perkuliahan, ini bilang ya mandi itu nggak mesti apa namanya, nggak mesti dari awal sampai akhir itu seperti Nabi SAW gitu. Itu bagus, tapi kan minimal itu terpenuhi seluruh air sampai ke seluruh tubuh saja dan sudah niat itu sudah sah. Teman saya marah-marah. Mana dalilnya? Kan Nabi nggak pernah begitu katanya. Itu makanya dipahami dulu makna mandi itu apa gitu, ya kan? Jangan langsung menyalahkan itu. Saya marah-marah dia. Loh ini kita para ulama ada saya bilang. Karena memang kadang-kadang kan teman-teman kan belajar, kadang-kadang belajar lewat hadis langsung kan. Nabi begini, tapi yang rukunnya mana mereka nggak tahu. Karena kan tidak melihat kalam para ulama. Nah, Allahu a'lam. Yang sunnah mana seperti itu. Nah, sekarang kita masuk di yang sunnah mandi. Nah, akan dibaca lagi. Wasunanuhu ay al-ghusli satu asya'a tasmiyatu wal wudu kamilan qablahu wa yanwi bihil muktasilu sunnatal ghusli itajarradat janabatuhu anil hadatsil asghar wa imrarul Wa illa wa illa wa imraru jadi walama salat ilaihi minal jasad wa yu'abbaru an hadzal imraru bil bidalqi wal muwalatu wa sabaqa ma'naha bil wudu wa taqdimu yumna min syaqaihi ala yusra wa baqiya min sunanil ghusli umurun madhkuratun bil mabsutati minhat taslisu takhlifu sya'an. Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya wasunanuhu dan kesunahan ail ghusli, kesunahan mandi khamsatu asya, ada 5. Ada 5. Nah 5 di sini bukan pembatasan ya. Bukan pembatasan. Nah, kata Syekh Al-Qalyubi bi'tibaril madhkuri huna, itu 5 yang disebutkan di kitab ini. Fa illa jika tidak demikian fahiya katsiratun, maka jumlahnya sangat banyak. Sunah-sunah mandi itu banyak. Nanti di kitab-kitab besar itu disebutkan banyak ya. Tapi yang di sini karena untuk kitab ini kan untuk dasar ya. Di sini cukup 5 saja. Jadi ngamalin yang 5 saja ini sudah luar biasa gitu. Apalagi bisa ngamalin yang lain. Contoh diantaranya adalah memperhatikan amak ainai itu. Ini apa namanya ini? Nah ini misalnya amak muk itu tepi kanan mata yang dekat dengan hidung gitu. Ya, sebelah sini ini. Ini kan area rawan tidak terkena air ini kan. Apalagi kalau bangun tidur kan mesti ada apa di sini? Kotoran itu kan. Nah, jadi kalau orang itu wudu atau mandi kan ini kan biasanya nggak kebasuh gitu, nggak sampai airnya. Kalau nggak sampai ya kan dikhawatirkan tidak sah mandinya atau tidak sah wudunya.
Sunnah-sunnah mandi ada 5. Yang pertama at-tasmiyatu, yaitu membaca tasmiyah, membaca bismillah. Yang sempurnanya bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang kedua wal wudu'u kamilan qablahu. Wudu yang sempurna. Wudu yang sempurna sebelum mandi. Wudu. Nah, ini kan praktek mandinya Nabi kan begini kan? Wudu dulu. Wa yanwi bihi al-mughtasilu sunnatal ghusli in tajarradat janabatuhu anil hadatsil asghar. Orang yang mandi meniatkan sunnah mandi dengan wudu tersebut. Kan tadi disunahkan apa namanya? Wudu kan? Sebelum mandi junub kan disunahkan wudu. Nah, niat dia wudu ini apa? Dia niat mengamalkan sunnah wudu. Nah, jadi bukan niat mengangkat hadas kecil, ya, tapi niatnya adalah mengamalkan sunnah mandi. Kapan? In tajarradat janabatuhu anil hadatsil asghar. Kalau memang dia junub itu tidak ada hadas kecilnya. Kalau tidak ada hadas kecil, tidak ada hadas kecil, dia cuma punya hadas besar doang umpama, maka di sini niat wudunya adalah niat wudu kesunahan mandi. Wa illa jika tidak demikian, nah ini tidak ada di kitab tadi, enggak ada kan? Mungkin kehapus ya. Wa illa jika tidak demikian, artinya jika dia itu ada hadas kecil juga, nawa bihil asghar, maka ketika dia wudu tersebut dia meniatkan untuk menghilangkan hadas kecil. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga wa imrarul yadi ala al-jasadi. Wa imrarul yadi, dan memperjalankan tangan ala ma wasalat ilaihi minal jasadi, ke area yang bisa disentuh oleh tangan tersebut dari badan. Jadi menggosokkan itu, digosok-gosokkan. Wa yu'abbaru an hadzal imrari bidalki. Melewatkan tangan di tubuh ini diungkapkan oleh para ulama dengan istilah dalk, menggosok ya. Jadi gini loh. Tapi nggak mesti menggosok begini. Sekali saja begini sudah masuk kategori dalk. Nah, ini menurut mazhab Maliki hukumnya wajib. Mazhab Maliki itu wajib menggosokkan tubuh yang bisa disentuh oleh tangan, Mas. Ini kan bisa kesentuh nih. Itu di mazhab Maliki hukumnya wajib. Kalau di mazhab Syafi'i enggak, sunnah. Yang penting air itu sampai ke tubuh, udah sah. Kalau mazhab Maliki wajib dalk ini wajib menggosok. Tapi kalau kita kan mandi gimana? Digosok enggak? Digosok. Yang digosok udah bersih disabunin lagi, ya kan? Disampuin dan seterusnya. Nah, Allahu a'lam. Kemudian yang keempat, ya kalau orang Indonesia mandi insya Allah aman. Ya kan, ini kan orang Arab itu kan airnya sedikit biasanya kan di gurun gitu, makanya detail penjelasannya gitu. Kalau di Indonesia air berlimpah ya, alhamdulillah ya, insya Allah aman ya. Yang keempat wal mualatu, yaitu mualah ya, berkesinambungan. Wasabaqa ma'naha bil wudu, dan telah berlalu maknanya dalam pembahasan wudu. Kemudian yang kelima wa taqdimul yumna min shiqqaihi ala yusra. Mendahulukan kanan dari sisi tubuhnya, dua sisi tubuhnya, ala yusra, atas yang kiri. Nah, jadi mendahulukan kanan sebelum kiri. Bagaimana caranya? Jadi kalau kita mau mandi sesuai dengan sunnah Nabi itu, yang pertama kan ya kita basuh tangan, ya kan, basuh tangan, kemudian membersihkan kemaluan. Ini baca basmalah, basuh tangan, membersihkan kemaluan, udah bersih kemaluan baru berwudu. Berwudu seperti biasa, sempurna sampai wajah, tangan, kepala, kemudian rambut, kaki, ya, seperti wudu biasa. Nah, setelah itu baru dia guyur-guyur. Nah, tapi niatnya berarti 2 kali niatnya. Niatnya pertama itulah mengamalkan sunnah-sunnah wudu. Nah, kapan dia berniat wajib? Niat wajib itu ketika dia umpama membasuh kepala. Nah, dia guyur kepalanya dulu, bagian kepala dia guyur, kemudian disunahkan dikeramas itu, apa istilahnya apa ya? Digiling ini apa namanya? Ya, menyela-nyela ya. Nah, menyela-nyela bagian kepala, disiram 3 kali umpama. Setelah itu menyiram tubuh bagian kanan. Nah, tubuh bagian kanan, depan. Kanan, bagian depan, kemudian baru bagian kiri, depan bagian kiri. Setelah itu bagian belakang kanan, kemudian bagian belakang kiri. Seperti cara wudunya.
Jadi itu yang dimaksud dengan taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Jadi ini dulu kepala, setelah basuh kepala sudah selesai, baru bagian depan tubuh kanan, kemudian bagian depan tubuh kiri, baru bagian tubuh belakang kanan ya, kemudian bagian belakang tubuh kiri. Nah, seperti itu cara mandinya begitu. Allahu a'lam. Begitu pula nanti pas mandiin mayit juga begitu. Caranya begitu. Sama dengan yang hidup. Nanti insya Allah kalau sampai pembahasan tentang jenazah, nanti kita praktek ya, praktek-praktekan. Tapi enggak mandi di sini. Maksudnya caranya gimana? Ya. Kalau mandiin di sini nanti malah apa namanya? Bahasnya. Nah itu cara mandi. Kalau yang mau sesuai dengan sunnah ya begitu. Ya. Kemudian juga 3 kali kan ya, 3 kali. Wa baqiya min sunanil ghusli, dan tersisa dari kesunahan-sunahan mandi apa yang tersisa umurun madhkuratun fil mabsutat. Itu beberapa perkara yang disebutkan di kitab-kitab besar. Makanya kesunahan itu banyak, adanya di kitab-kitab besar. Kalau kitab ini masih kitab-kitab kecil. Jadi kitab ini masih dianggap kecil itu. Gimana? Minha di antaranya yang disebutkan at-tathnits, yaitu 3 kali 3 kali. Jadi kalau basuh wajah berarti 3 kali, kemudian tadi nyiram area depan tuh bagian kanan 3 kali, bagian kiri 3 kali, belakang kanan 3 kali, belakang kiri 3 kali. Wa takhlilu sya'ri, dan menyela-nyela rambut. Jadi kan hukumnya sunnah ini menyela-nyela. Allahu a'lam. Insyaallah kan udah biasa mandi kan. Nah, seperti itu. Nah mungkin yang akan sering ditanyakan adalah, lo berarti mandinya nggak pakai sabun dong, gitu kan? Nah di sini ya umpama kalau orang itu punya junub, mungkin dia bisa mandi junub dulu, mandi junub, baru setelah itu baru dia udah terpenuhi nih rukun-rukunnya, udah terpenuhi, udah sah kan? Nah, baru dia menggunakan sabun setelah itu. Atau bisa juga dia mandi sabun dulu, setelah udah bersih baru dia guyur-guyur lagi. Nah, tapi kan itu kan merepotkan ya. Lebih bagus yang pertama ya, dia selesaikan dulu mandi wajibnya, setelah udah selesai baru dia pakai sabun. Allahu a'lam. Sampai sini dulu ada pertanyaan barangkali? Ada pertanyaan berkaitan dengan cara-cara mandi? Um, minimal sekali, minimal sekali. Oh, satu gayung. Satu gayung bisa untuk berapa kali? Iya, iya, tergantung gayung. Ya, ya kalau airnya banyak ya bisa untuk sedikit untuk sebelah sini, sedikitnya lagi untuk sebelah sini bisa. Kalau mau hemat begitu. Iya. Kalau isinya banyak ya. Ya. Allahu a'lam. Nunggu. Ya. Hah? Hah? Betul betul. Bagian pantat itu harus disikat kalau enggak. Area luar itu enggak perlu. Kecuali kalau lagi diare terus kecipratan ke situ ya. Kalau ke kaki juga, kalau kecipratan ke kaki kan kakinya jadi basuh karena ada. Enggak. Hah? Yo jangan di kloset lah, apa namanya? Di bawah ini ya, bersih-bersihnya di bawah. Oh iya, kalau intinya kalau ada berarti disiram. Kalau nggak ada ya nggak usah. Seperti iya, amannya ya disiram. Aman-amannya disiram seperti itu. Nah, nanti kalau apakah ini sudah bersih atau tidak? Nah, patokan bersihnya apa? Nah, kalau di yang laki-laki itu area tersebut kembali kasar gitu katanya di kitab-kitab itu audatul khusunah. Jadi kasar kan, asalnya kan kasar. Kalau masih ada lembut-lembut, dipegang kok lembut-lembut, berarti ada yang belum bersih di situ. Nah, sampai dia kembali ke area kasar seperti itu. Ya. Karena memang kejadian kan di sebagian orang itu dia kira udah bersih gitu. Begitu dicek ternyata masih ada kotoran di situ. Dicek pakai apa namanya? Pakai
pakaian kotor dicek tuh masih ada kotoran, berarti kan belum bersih itu. Nah kalau nggak bersih begitu kan nggak sah apa namanya di bawah sholat. Allahu a'lam. Bagian tubuh Hmm. yang dipotong dari sedang hidup, Hmm. kemudian kita potong rambut, Ya. itu kan artinya dilepaskan dari badan kita Ya. pada saat Junub. Ya. Memang ada sebagian apa namanya sebagian yang beredar di tengah masyarakat itu adalah orang junub mematus potong rambut. Nah, yang dipotong ini apakah wajib dibasuh atau tidak gitu ya? Ada khilaf di kalangan ulama Syafi'i, tapi pendapat yang dikuatkan oleh banyak para ulama itu ada di pembahasannya ada di kitab Fathul Mu'in itu yang lebih ini ya. Pembahasannya lebih detail, lebih banyak, lebih susah juga bahasanya. Itu memang ada khilaf di situ, tetapi seingat saya pendapat yang kuat itu adalah tidak perlu dibasuh. Karena nanti kan kalau dipotong kukunya disimpan dulu nanti dibasuh, dimandiin gitu. Nah, itu tidak perlu itu, Allahu a'lam. Karena memang tidak ada juga dalil hadis yang menunjukkan hal yang demikian itu. Ya, ini kan untuk menjaga itu, sebaiknya kita mandi dulu. Betul. Ya. Artinya tidak menyusahkannya kan, pikir bukan menyusahkan. Betul. Artinya kalau saat kita misalkan rambut udah panjang nih, kan ada dulu nih. Betul. Jangan potong rambut dulu. Iya, untuk keluar dari khilaf. Yang mandi dulu aja kalau potong rambut. Betul. Ya. Iya bisa begitu, lebih aman. Nah, istilahnya keluar dari khilaf ya bahasanya. Allah Allah. Ada lagi? Monggo. Jauh kemana hukum mandi junub ini, Bos? Maksudnya sejauhnya apa? Kita nggak mau tahu. Kita mau belajar gitu. Nah, ini kan ya, betul. Mandi aja udah. Nggak niat gitu. Bukan niat. Kita nggak ada orang yang nggak mau tahu gitu. Jadi saya mandi. Makanya jangan mana hukumnya apa kita harus tahu apa kita nggak mau tahu. Semburu aja. Iya betul. Iya. Jadi fikih dasar itu, ini kan fikih dasar ya. Fikih dasar tuh fardu ain hukumnya. Fardu ain itu apa? Setiap orang wajib tahu. Kalau dia nggak tahu berdosa. Udah dosa kemudian dia mandi biasa ke masjid sholat, nggak sah sholatnya, diazab di neraka. Gitu. Betul. Fawailul lil musallin. Nah kan mungkin orang kan sering disampaikan sama khotib itu fawailul lil musallin itu celaka orang yang sholat, yaitu alladzina hum an sholatihim sahun, itu yang lalai dari sholatnya. Itu sering disampaikan itu kalau sampai keluar waktu, ya kan? Padahal nggak begitu maksudnya bukan khusus pada keluar waktu ayat itu, tapi semuanya termasuk rukun-rukun sholat diperhatikan. Kalau dia nggak perhatian sama rukun sholat, masuk juga fawailul lil musallin itu, celakalah orang yang sholat karena nggak memperhatikan rukun-rukun syarat-syaratnya. Nah kan diantara syarat sholat itu adalah terbebas dari hadas kecil, hadas besar dan najis. Kalau itu nggak terbebas berarti kan sholatnya nggak sah. Dia masuk kategori fawailun lil musallin. Jadi ilmu fikih dasar itu wajib diketahui semua orang. Bukan itu yang rajin-rajin ke masjid aja yang wajib belajar gitu. Enggak begitu. Fikih dasar itu semuanya wajib pelajari. Nanti kalau fikih apa namanya? Kalau fikih seperti qadha atau qadha peradilan itu enggak wajib semua orang. Yang wajib kan qadhi itu hakim itu yang wajib mempelajari itu. Kalau enggak jadi hakim ya enggak wajib belajar itu. Seperti itu. Hukumnya fardu kifayah kan kalau itu bab waris mama itu kan hukumnya fardu kifayah mempelajarinya. Artinya kalau sudah ada yang bisa di satu daerah cukup. Tapi kalau seperti mandi, seperti sholat, wudhu, ini semua orang wajib tahu. Cara dia mandi seperti apa, cara dia sholat seperti apa, ini ilmu yang masuk kategori fardu ain. Itu fardu ain itu setiap person wajib tahu. Kalau dia nggak tahu berdosa, nggak mau tahu, nah bahaya kalau nggak mau tahu malah
Kalau nggak mau tahu itu bisa terjatuh dalam kekafiran. Nah, itu nggak mau belajar agama loh, cuek apa istilahnya, cuek bebek gitu loh, nggak peduli aju tak aju belajar agama itu bisa kafir. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, waman adzlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha. Siapakah orang yang lebih zalim daripada orang yang diingatkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Ayat Allah di sini ya ilmu agama itu secara umum. Tsumma a'rada anha, kemudian dia berpaling. Namanya kufur i'rad. Kufur i'rad itu kekafiran yang disebabkan karena i'rad dia berpaling. Kajian ada enggak mau. Al-Quran sudah ada enggak mau dipelajari. Nah, jadi kalau dia acuh tak acuh di situ sudah jatuh dalam kekafiran. Oh, apalagi kalau dia terjatuh dalam kekafiran lagi, double itu kekafirannya. Ini seperti itu loh. Apa namanya? Belajar ilmu agama itu. Makanya kan Syekh bin Baz itu di kitab Subulus Salam Syarah Nawaqidul Islam. Kalau ada umpama orang di masjid itu baca hadis atau baca ayat kultum lah bahasanya. Kultum itu usahakan jangan pergi dulu. Nah, jangan pergi. Khawatir masuk dalam ayat ini kata beliau. Itu kalau ada orang kultum saja itu dengerin dulu sampai selesai. Khawatir nanti terkena ayat itu. Nah, itu boleh sebutkan dalam kitab Subulus Salam. Ini kan pembatal-pembatal keislaman itu banyak. Nah, kitab yang paling bagus membahas tentang itu kitab Subulus Salam syarah dari Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. So, kalau pembatal-pembatal wudu saja kita harus tahu, ya kan? Apalagi pembatal keislaman. Harus tahu juga itu. Nah, kitabnya namanya Nawaqidul Islam. Kitab dasarnya itu nanti disyarah oleh para ulama. Di antara syarah terbaik adalah syarah Syekh bin Baz rahimahullah taala, yang namanya Subulus Salam. Tapi Subulus Salam ini bukan syarah beliau langsung, tapi dari kaset-kaset beliau, dari kitab-kitab beliau dikumpulkan oleh muridnya. Salah satu muridnya mengumpulkan, diletakkan di situ jadi kitab namanya Subulus Salam. Kitab yang sangat bagus. Allahu a'lam. Nah, di antaranya adalah kufur i'rad. Kufur karena berpaling, gak mau belajar agama. Acuh tak acuh, cuek bebek. Kemudian saya hidup aja. Nah, ini yang seperti ini nih jatuh dalam kekafiran gitu. Nah, gak peduli. Allahu a'lam. Ada lagi? Monggo. Kalau kita lagi ke tempat mata dulu katakan mall tempat lain, kita tuh kadang-kadang ketemu tempat pipis itu yang begitu mencet airnya itu nggak keluar banyak, hanya sedikit sekali itu, terus akhirnya kayak macam dioles-oles saja. Itu gimana kalau kita cekok di namanya itu tensinya itu masih oles karena ada bentuk kayak apa enggak ada, katanya cuma itu ada yang model di style cuma dioles sedikit akhirnya besar ya. Nah, itu ya kalau pipis begitu kan nanti kan disyaratkan airnya itu mengalir kan. Kalau ngilangin najis itu loh. Kalau dioles-oles itu malah najisnya ke tangan gitu. Najisnya jadi ke tangan itu kalau dioles doang. Nah, makanya kalau di tempat-tempat umum seperti itu ya bisa pertama kali itu pakai tisu dulu. Pakai tisu. Yang tisu kan kering gitu kan. Udah kering, tinggal najisnya kan najis hukmiyah doang. Nanti tinggal di airnya sedikit, mungkin dikucurkan saja dari kita ambil airnya dari tangan, ditetesin begitu. Nah, itu seperti itu. Tapi kalau temunya yang dioles kan kita juga namanya perjalanan atau gimana, kamu kok gelap kayak gitu loh. Itu bingung kan gitu. Yang penting pertama kali dulu dibikin kering dulu intinya. Entah pakai tisu atau apa, dibikin kering dulu. Nah, kalau udah kering kan tinggal hukumnya saja yang najis. Nanti kalau udah mau sholat cari tempat yang ada air dibasuh lagi, seperti itu. Nah, kalau sudah dia hukumnya udah kering itu, udah kering, najisnya udah kering. Nah, ini nyentuh celana, nyentuh apa itu enggak berpindah najisnya. Najisnya cuma tetap di situ. Jadi apa namanya di area tersebut gitu. Nah, lo nggak sah. Atau nah, kalau tahu area-area seperti itu bisa beli apa namanya ini seven air kantongin gitu kan, pakai. Betul. Jadi kan syarat suci itu beberapa di antara adalah bau, kemudian warna dan bau. Iya. Nah, warna ini mungkin bisa kelihatan, tapi baunya harus cium. Artinya pada saat
semacam tadi dia tidak yakin. Eh, saya pribadi itu dilepas celana, kemudian dicium celana. Itu juga karena harus bebas dari bau. Betul. Kita cium, ini kan mungkin di sini. Iya. Tidak terasa ya kan. Iya. Berbau. Betul. Akhirnya, ini dalam keadaan ini saya nggak mungkin. Ya, atau saya bawa ke musola itu celananya. Iya. Ini kan karena saya di kantongnya juga najisnya di dalam batu. Akhirnya sudah kalau begini saya lebih aman, lebih yakin pulang aja. Betul. Jadi untuk menjaga rasanya itu karena harus kecium dan warna ya. Betul. Iya, rasanya. Rasa kan nggak mungkin kalau digigit. Rasa, kemudian bau, kemudian warna. Ya. Warna bisa terlihat gitu ya. Betul. Itu terutama kejadian sering di mall-mall gitu ya, di perjalanan. Betul. Akhirnya saya sudah punya, sudah bisa dalam keraguan, ibarat saya dalam keraguan, berbahaya gitu. Sudah saya mengingatkan, pulang. Saya geser waktunya menjadi misalkan pada maghrib, saya geser jadi maghrib jadi isya dulu, tapi dalam keadaan yakin. Untuk menjaga kehusuan ini. Ya, jadi itu apa namanya? Ya bisa diundur. Intinya kan masih dalam waktu gitu. Masih dalam waktu sholat. Kan sholat itu kan waktunya namanya wajib muasa ya. Wajib muasa itu wajib yang waktunya longgar gitu. Nah, jadi kalau posisi-posisi umpama dia itu memungkinkan untuk dia pulang, ya dia pulang dulu seperti tadi. Itu lebih aman, yakin kan. Kalau ternyata umpama habis waktu gimana? Ya kalau habis waktu bisa dia sholat dalam keadaan najis dulu, tapi nanti ngulang seperti itu, ngulang. Itu dalam tinjauan mazhab Syafi'iyah begitu. Nah, Allahu a'lam. Apakah kita mengusulkan ada sebagian kakinya masih Pas mandi itu? mandi. Oh, ya. Gimana sih? Ya kalau di mazhab Syafi'i seperti yang kita sebutkan tadi, di situ kan ada kata-kata wal wudu'u kamilan qablahu, ya kan? Wal wudu'u kamilan qablahu, maka wudu kamilan dalam keadaan sempurna sebelum mandi. Nah, di sini sempurna berarti kalau dikatakan sempurna sampai kaki juga. Seperti itu. Meskipun memang ada pendapat yang mengatakan kaki nanti di akhir dibasuh seperti itu. Tapi itu mungkin mazhab lain itu ya, mazhab lain. Itu biasanya ada di kitab Al-Wajiz itu, Al-Wajiz fi fiqh sunnati wal kitabil aziz yang sering dikaji juga itu kan. Jadi katanya ketika wudu itu kakinya enggak dibasuh. Nah, kalau mazhab Syafi'i ya, loh kok wudu enggak basuh kaki, berarti kan enggak sempurna wudunya gitu loh. Ya, seperti itu. Jadi kalau mazhab Syafi'i sampai kaki juga dibasuh. Tapi nanti memang ada kesunahan lagi, yaitu pindah area cuci kaki terakhir. Ada kesunahan itu di mazhab Syafi'i juga ada. Tapi apakah wudunya sempurna? Ya wudu sempurna. Allahu a'lam. Setelah kita berwudu, terus kita pipis nih. Setelah mandi pipis. Iya. Gimana? Setelah mandi kita ngulang enggak gitu? ulang lagi. Ya. Kalau umpama Mas Ani umpama sudah wudu ya kan, wudu. Terus mulai guyur pipis. Pipis lagi. Nah, apakah nanti selesai mandi dia wajib wudu lagi atau tidak? Maka kalau pipisnya itu sebelum basuhan tubuh ini sudah apa namanya? Ya udah kebasuh semua, atau cuma basuh kepala doang terus pipis. Sementara kan ada yang lain belum basuh. Nah, maka di sini tidak perlu mengulang wudu. Tapi kalau sudah area-area tubuhnya sudah sempurna dibasuh, terus dia pipis, ya berarti nanti ngulang wudu. Allahu a'lam. Itu yang dulu disampaikan sama Syekh Ahmad Nafi. Ketika kita belajar kitab Syarah Matan Nabi Syuja'i. Ada lagi? Beda pembahasan. Jika kita sedang membaca Quran atau kita sedang masuk ke masjid, kita mau mengucapkan salam. Tapi ketika kita melihat orang itu sedang membaca Quran, apakah kita boleh mengucapkan salam? Salamin dia? Salaman gitu. Boleh. Atau kalau kita apakah kita diam aja gitu, nggak mau tahu biar aja.
Atau gimana Bang? Ya diucap Diem aja gitu Bang. ya di, Bentar, Bang. eh, Assalamualaikum. Nah itu gimana Bang? ya wajib Jadi kan ayatnya tersetok gitu Bang. Tapi Bang, kalau adabnya kita itu gimana Bang? iya tetap ucapkan salam. Assalamualaikum. Enggak berarti gitu. Ya nanti dia bisa berhenti di wakaf kan berhenti baru dia jawab seperti itu. Atau di akhir ayat dia berhenti baru dia jawab salamnya. Allahu a'lam. Nah, tetap wajib salam disunahkan. Bahkan kalau enggak ada orang nih, enggak ada orang di rumah enggak ada orang atau masuk ke area yang enggak ada orang itu dianjurkan mengucapkan salam tapi redaksinya assalamu ala ibadillahi sholihin. Itu ada di kitab Fathul Mu'in ya. Jika ke tempat ini kok nggak ada penghuninya gitu, disunahkan mengucapkan assalamu ala ibadillahi sholihin. Ya betul. Apa ya? Enggak, membaca Quran kan sunnah hukumnya. Sunnah baca Quran itu enggak wajib. Enggak, kan nanti kembali lagi jeda saja seperti itu. Kan baca Quran hukumnya apa baca Quran? Sunnah ya. Menjawab salam hukumnya wajib ya. Betul. Jadi enggak disebut meninggalkan kalam Allah. Meninggalkan itu enggak pernah baca sama sekali seperti itu. Tapi dia jeda dulu. Dia jeda bisa di akhir ayat atau di wakaf yang sudah sempurna maknanya baru dia jawab salamnya. Gitu. Allahu a'lam. Nanti kan bisa dia ngulang lagi. Allahu a'lam. Ada lagi? Cukup? Monggo silakan. Jadi nanya ini Apa tuh? kan saya pribadi ya. Ya. Kalau baca itu pakai HP. Ya. Ada memorinya. Sekarang pikiran HP. Betul. Saya kadang mana ya? Ternyata kelewat gitu. Jadi nggak terpotong. Ya. Dan ini gimana ya? Kadang-kadang ini aja dari awal. Tapi kan jadi kadang ini kan tadi sudah dibaca gitu. Oh iya. Tadi ada yang terlewati ini. Betul. Ya, jangan terpotong ya. Iya. Ya bisa kalau mau ngulang dikit nggak apa-apa seperti itu. Meskipun udah dibaca kan berpahala. Ya, artinya terlewati gitu. Oh, meskipun kelewat nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Jadi nggak nyambung. Ya, nggak jadi masalah insyaallah. Iya. Ya tapi dari segi boleh. Nah, nggak jadi masalah. Penjelasan tentang mazhab dengan manhaj. Mazhab dengan manhaj beda. Kalau mazhab itu ya sebagian orang itu begini. Sebagian orang itu memang ada yang apa ya, perkara mazhab itu dibawa ke perkara manhaj gitu. Ini terlalu berlebihan gitu. Bahkan ada yang sebagian teman-teman itu dia nggak tahu mazhab itu apa gitu, tapi makanya mereka terang-terangan memerangi belajar mazhab. Gitu. Kenapa? Ya karena orang itu kalau nggak tahu kan jadi musuh. Ya kan disebutkan tuh al-insanu adu ma jahilahu. Manusia itulah musuh bagi sesuatu yang dia tidak ketahui. Karena dia nggak pernah belajar fikih mazhab, akhirnya dia perangi fikih mazhab gitu seperti itu. Jangan-jangan nanti kalau kita belajar ini apa matan Abi Suja, emang bisa kita pastikan itu adalah perkataan Imam Syafi'i. Kenapa nggak langsung ngaji kitab Al-Um saja gitu? Kenapa harus lewat kitab-kitab kecil seperti ini? Nah, jawabannya simpel sebenarnya. Berarti orang yang ngomong seperti itu nggak tahu mazhab itu apa. Gitu. Karena mazhab itu adalah kata para ulama itu ma dhahaba ilaihi al-imam wa takharraja min qawaidihi. Jadi yang namanya mazhab itu adalah perkataan imamnya langsung. Seperti Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal berarti kan perkataan Imam Ahmad bin Hanbal, dan wa ma takharraja min qawaidihi, dan pendapat yang dibangun atau permasalahan fikih yang dibangun berdasarkan kaidah imam. Memang itu enggak dikatakan oleh Imam Syafi'i, tetapi sesuai dengan kaidah imam, maka itu dinisbatkan ke mazhab Syafi'i, mazhabnya Imam Syafi'i. Jadi mazhab itu lebih luas dari perkataan imam mazhab gitu. Karena kan kasus itu kan berkembang terus kan. Apa hukum kripto? Nah, kripto. Apa emang ada kripto di zaman Imam Syafi'i gitu kan? Enggak ada. Nah, tapi bagaimana menentukan hukum ini dengan kaidah-kaidah yang dibangun oleh Imam Syafi'i gitu. Contoh kan nanti perdebatannya itu masalah
kripto ini kan objek. Nah, apakah objek jual beli itu harus ada fisiknya atau tidak? Nah, itu. Nah, terjadi khilaf di situ dengan para ulama sehingga permasalahan kripto juga akan terjadi, kemungkinan besar akan terjadi khilaf di kalangan orang yang membahas tentang hukumnya. Itu. Nah, nanti dilihat keadaan para ulama itu bagaimana menurunkan hukumnya. Nah, seperti itu. Jadi pendapat seorang ustadz itu, seorang ustadz ini, itu bukanlah ijma gitu loh, yang nggak boleh dilanggar. Apalagi masalah fikih, ya kan, masalah fikih. Nah, kemudian adapun manhaj itu lebih ke akidah. Nah, sebagian orang itu mencampur adukan permasalahan fikih dengan permasalahan akidah gitu, sehingga ketika orang berbeda fikih sudah dianggap berbeda kawan. Nah, ini malah tercela seperti ini. Nah, ini bukan golongan kita. Jadi gimana itu bukan golongan kita itu? Padahal dari zaman dahulu sudah ada permasalahan-permasalahan permasalahan fikih. Hatta beberapa ustadz di Indonesia terutama yang tidak bermazhab itu kan terus dia nukilnya dari mana? Nukilnya dari Imam Nawawi. Imam Nawawi siapa? Ulama mazhab Syafi'i. Ini orang itu susah lepas dari pendapat-pendapat ulama mazhab, dan mereka kan terpercaya. Ahli hadis juga mereka. Enggak kaleng-kaleng itu loh. Enggak kaleng-kaleng. Terus nanti mengambil pendapat Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah Hambali. Mengambil pendapat Syekh bin Baz. Syekh bin Baz asalnya Hambali gitu. Nah, ini. Jadi orang itu, hatta Syekh bin Baz pun nukil pendapat Ibnu Hajar Asqalani, nukil pendapat Ibnu Qayyim, nukil pendapat. Cuma kadang-kadang namanya nggak disebutkan langsung ketika dia menyampaikan fatwa seperti itu. Jadi kalau permasalahan fikih itu ya lebih legowo saja, gitu. Seperti itu. Jangan permasalahan fikih sudah dibawa kayak permasalahan manhaj. Permasalahan saya ini adalah Muslim, kamu ini enggak Muslim, seperti itu. Kamu ini ahli bid'ah, enggak begitu masalah fikih itu. Kan masalah fikih ya selama itu memang ada dari para ulama, ada pendapatnya, apalagi pendapatnya masyhur ya, pendapatnya muktabar, itu ya udah enggak usah terlalu dibesar-besarkan gitu. Justru malah masalah akidah enggak dibesar-besarkan. Contoh yang sering beredar kan di Indonesia kan banyak orang yang menghina agama kan. Di Indonesia nih banyak enggak? Banyak. Terus ada juga di beberapa tahun yang lalu itu ada seorang dokter itu ya, dokter menghalalkan zina, ya kan. Nah, yang seperti ini malah dibiarkan. Ini manhajnya rusak ini malah. Itu permasalahan fikih itu keras sekali gitu kan, ditentang gitu. Ini enggak boleh sesuai dengan dalil. Loh, sekarang si fulan yang menghina agama, itu enggak boleh dikafirkan. Nanti dia ini mungkin ada syubhat di kepalanya. Kenapa kamu enggak ngaji seperti itu kan? Nah, ini justru malah manhaj mereka lembek. Masalah fikih mereka keras, sesama saudara keras, sesama muslim ngeras. Nah, ini kan repot. Ya, sebenarnya kan ya LGBT enggak diapa-apain gitu kan. Nah, jadi terkadang orang itu ini terkadang ya, orang yang suka mengklaim manhaj itu belum tentu manhajnya lurus. Belum tentu loh. Saya ini adalah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Diperiksa enggak sesuai dengan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Saya ini manhajnya salaf. Diperiksa sesuai salaf, enggak sesuai salaf. Iya. Saya ini mazhabnya Syafi'i. Terus diperiksa beda dengan mazhab Syafi'i. Ada piye gitu kan. Makanya intinya ya jangan banyak klaim-klaim lah. Banyak ngaji aja seperti itu. Sehingga nanti kan tahu ini ternyata begini gitu. Ya, alam. Sambil ngantuk-ngantuk ngaji kan enggak apa-apa. Allahu a'lam. Ya begitu barangkali ya. Nah, jadi itu permasalahan yang beda ya. Masalah mazhab dengan manhaj itu sesuatu yang berbeda. Jadi jangan sampai dicampur adukkan. Perkara mazhab ditarik ke manhaj. Perkara manhaj malah ditarik ke mazhab. Itu dua hal yang berbeda lah seperti itu. Dan insya Allah kalau dia orang itu muslim, menjalankan agama secara konsisten, baik dia itu mau bermadzhab Hanafi atau mazhab Maliki atau mazhab Syafi'i atau mazhab Hambali, ya silakan saja, enggak jadi masalah. Kebetulan saja memang di Indonesia itu mayoritas orang itu bermazhab Syafi'i di Indonesia ya. Meskipun kalau ada yang mengamalkan Hambali kan kita juga enggak pernah marah-marah kan. Ya silakan aja, yang kan teman-teman alumni Madinah itu kan yang dibawa ke Indonesia kan mazhab Hambali.
secara umum ya, meskipun nggak pure Hambali juga, alumni Saudi, alumni ini. Nah, ketika sampai ke Indonesia kok beda sama yang dipelajari, diserang orang Indonesia kan repot juga begitu. Padahal yang pendatang baru mereka lah bahasanya kan. Kan Indonesia secara bangunan dasar kan memang mazhab Syafi'i. Secara bangunan dasar ya, meskipun kebanyakan fatwa itu dibangun di atas mazhab Syafi'i. Nah, kemudian ya, kalau ada yang berbeda dengan itu ya nggak jadi masalah. Di sini mungkin itu yang dia pelajari, itu yang ilmunya sampai kepada mereka, yang nggak jadi masalah. Selama ada imamnya ya kita kan nggak bisa juga menyalahkan. Ada imam, dan imam itu kan berabad-abad mereka diuji permasalahan fikihnya diuji sehingga sampai sekarang masih bertahan seperti itu. Allahu a'lam. Barangkali demikian pertemuan yang bisa kita sampaikan di pagi hari ini. Bila ada yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, bila yang salah itu kesalahan saya pribadi, saya mohon maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya.